terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan nanya. Teman-teman, sebaiknya sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, nah tadi kita sudah membuka dengan doa. Nah sekarang Ibu sebelum mulai, Ibu akan nanya hari ini hadir semua ya? Hadir. Oke, berarti hebat ya, tidak ada yang tidak hadir hari ini. Kita mulai ke materi, kita akan ajak anak-anak sedikit bergembira dulu, kita ice breaking dulu. Ya, jadi kalian tidak tegang, tidak hanya duduk, tangannya bersiap, bengong. Nanti takutnya kalian ngantuk ya. Jadi Ibu ajak kalian ice breaking, biar kalian ada gerak-gerak sedikit, tidak ngantuk. Jadi mengikuti layanannya juga nanti bersemangat ya. Sudah siap ice breaking? Ya. Berdiri dulu bersama-sama ya. Nah, biar duduk. Jadi ice breakingnya kita berdiri. Jadi anak-anak nanti kalian silakan tiru gerak yang ada di depan kalian ya. Jadi kalau kalian mau bergoyangnya semangat silakan. Kalau mau mau sambil nyanyi-nyanyi juga boleh, nggak apa-apa ya. Kita berdiri dulu bersama-sama ya. Nah, biar duduk. Jadi ice breakingnya kita berdiri. Jadi anak-anak nanti kalian silakan tiru gerak yang ada di depan kalian ya. Jadi kalau kalian mau bergoyangnya semangat silakan. Kalau mau mau sambil nyanyi-nyanyi juga boleh, nggak apa-apa ya. Ya, kita mulai. Sudah bergoyang-bergoyang ya, sudah berputar-putar. Oke, anak-anak juga masih malu-malu kucingnya. Coba kalau di lapangan pasti semangat Fatimah kalau rame-rame. Nah, hari ini kita sudah ice breaking, sudah relax apa belum? Sudah. Sudah ya. Jadi jangan tegang, kita santai saja ya. Sebelum masuk ke materi, ada satu video lagi yang Ibu akan tampilkan, di mana di sini ada satu kisah inspiratif yang akan Ibu angkat. Nah, setelah nanti kalian menonton video itu, Ibu pengen anak-anak itu tahu, pengen mampu menangkap apa sih yang dimaksudkan di dalam video tersebut. Ya. Tadi kisah inspiratif yang Ibu tampilkan di depan. Ya, sudah ditonton tadi kan? Sudah. Nah, kalau sudah ditonton, Ibu mau nanya nih. Nah, menurut kalian atau menurut pendapat kalian, nilai apa sih yang terkandung di dalam video ini? Silakan angkat tangan. Siapa? Ayo. Oke, Marvin deh, boleh. Marvin, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Martin Tegarimbawa. Menurut pendapat saya, dari kisah inspiratif yang
sudah ditampilkan tadi, yang terkandung adalah anak yang ada di dalam kisah inspiratif tersebut menurut saya kurang atau malas belajar dan juga malas dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Marvin. Nah, jadi menurut Marvin, anak yang ada di depan itu mencerminkan anak yang malas belajar dan malas mengerjakan tugas. Baik, nah tadi Marvin dan Merta sudah menyampaikan mengenai pendapat mereka terkait dengan video inspiratif di depan dan menurut Ibu juga pasti anak-anak yang lain sependapat dengan Marvin dan Merta ya mengenai nilai yang terkandung dalam video inspiratif tersebut. Nah, dari video itu pasti anak-anak sudah tahu apa topik yang kita angkat hari ini. Ya, di mana topik yang Ibu angkat hari ini adalah mengenai motivasi belajar. Oke, motivasi belajar. Nah, kenapa Bu Dian mengangkat motivasi belajar? Karena sesuai dengan laporan dari wali kelas, dari guru-guru mata pelajaran, nah bahwa ada beberapa anak di 7A itu mengalami penurunan motivasi belajar. Seperti contohnya adalah ada beberapa anak yang lambat mengumpulkan tugas, pada saat pembelajaran kurang konsentrasi, sering ngantuk di kelas, dan yang lain sebagainya. Ya, nah itu yang mau Ibu pengen tahu dari anak-anak apa sih yang menyebabkan kalian mengalami penurunan motivasi belajar. Ya, kan Ibu enggak mau cari informasi dari gurunya saja atau dari walinya saja. Jadi Ibu juga pengen dengar nih dari anak-anaknya Ibu di sini. Apa sih yang menyebabkan kalian mengalami penurunan motivasi belajar? Ya, ayo siapa yang mau angkat tangan? Oh ya, silakan Andi. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ika Aliartawan, nomor 8 kelas 7A. Saya mengalami penurunan motivasi belajar karena kecanduan game online yaitu game Free Fire. Terima kasih. Oke, nah Andi itu sudah mengaku ya. Jadi salah satu penyebab menurunnya motivasi belajar di kalangan anak-anak zaman sekarang adalah pemanfaatan teknologi yaitu game online. Ya, jadi kalian mempunyai teknologi yang canggih, mempunyai HP yang canggih, kalian gunakan untuk bermain game online. Baik, nah di sini Ibu sampaikan dulu tujuan umum Ibu melaksanakan bimbingan klasikal terkait dengan motivasi belajar adalah agar peserta didik atau konseling, nah kalau di BK peserta didik itu namanya konseling, ya kalau gurunya namanya konselor. Jadi peserta didik atau konseling itu mampu membangun motivasi belajar dalam diri kalian. Ya, nah itu yang Ibu harapkan bahwa setelah kita melaksanakan layanan bimbingan klasikal ini, anak-anak bisa terketuk hatinya, bisa menambah pemahamannya bahwa motivasi belajar itu sangat penting untuk diri kalian sendiri. Kenapa? Karena ketika kalian sudah memiliki motivasi belajar yang tinggi, akan mampu untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Selanjutnya yaitu tujuan khusus. Ya, anggap aja fotonya itu pemanis ya. Oke. Tujuan khususnya adalah diharapkan peserta didik dapat membedakan perilaku yang menunjukkan motivasi belajar yang rendah dan perilaku motivasi belajar yang tinggi. Ya. Oke, tujuan khusus yang berikutnya adalah peserta didik dapat menentukan pilihan untuk menghindari dampak negatif dari motivasi belajar yang rendah. Nah, tujuan khusus berikutnya adalah peserta didik merancang langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi belajar. Apa yang harus kalian lakukan? Salah satunya adalah membuat jadwal pelajaran. Itu salah satunya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan kembali video mengenai dampak dari game online. Sebelum Ibu play videonya, Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana nanti setelah kalian nonton video ini, Ibu akan minta kembali kelompok kalian untuk mempresentasikan apa yang kalian tangkap dari video ini.
Ya, mengenai dampak-dampak game online. Nah, sekarang silakan dibagi dulu kelompoknya menjadi 4 kelompok. Silakan cari kelompok sendiri. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, dan 4 kali 7 sana. Ayo silakan kita cari kelompok dulu. Sudah siap? Nah, sekarang kita lihat dulu ke depan, tonton dulu videonya. Setelah itu baru kita bekerja dengan kelompok. Nah, baik anak-anak, bagaimana tadi sudah ditonton videonya ya? Sudah ya, mengenai dampak dari game online. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah silakan kalian buat bersama kelompok kalian mengenai apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Setelah itu kalian akan presentasikan, perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan mengenai apa yang kalian dapatkan dari permasalahan yang tadi itu. Nah, jadi ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk bekerja. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian ya. Nah, baik anak-anak, bagaimana tadi sudah ditonton videonya ya? Sudah ya, mengenai dampak dari game online. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah silakan kalian buat bersama kelompok kalian mengenai apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Setelah itu kalian akan presentasikan. Bagaimana? Sudah paham mengenai apa yang ibu maksud tadi? Sudah. Nah, sekarang silakan kalian konsultasi di kelompok, jawaban kalian apa mengenai permasalahan yang ada tadi, yaitu ketergantungan game online. Nah, silakan dibahas dengan kelompok. Nah, baik anak-anak, ibu kira waktunya juga sudah pas 5 menit ya. Nah, ibu rasa juga kalian pasti sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan, yaitu terkait dengan kecanduan dari game online. Nah, kira-kira kelompok siapa yang mau menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya dari permasalahan ini, dari permasalahan itu kecanduan game online? Ayo, kelompoknya siapa? Silakan perwakilan kelompok. Ya, dari kelompok 2 dulu. Perkenalkan, nama saya Kanisa Sudarasari. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi yang telah saya diskusikan bersama kelompok saya. Jadi, menurut kelompok saya, dampak dari bermain game online berdasarkan dampak kesehatannya, yaitu dapat menyebabkan sakit mata dan juga pusing karena terlalu sering bermain game online, jadi kekurangan tidur. Kekurangan tidur. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah tadi kita sudah membahas satu permasalahan, yaitu mengenai dampak buruk dari game online, baru ibu akan masuk ke materi mengenai motivasi belajar, di mana pengertian dari motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak, baik dari dalam diri maupun luar diri siswa, yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar tercapai. Nah, jadi motivasi belajar itu bisa muncul dari dalam diri kalian sendiri dan dari lingkungan sekitar kalian. Ya, yang pertama adalah bagaimana kalian bisa meningkatkan motivasi belajar dalam diri terlebih dahulu. Jadi itu sudah video mengenai pentingnya motivasi belajar. Nah, sekarang ibu akan kasih anak-anak stick note di mana kalian harus menjawab 2 pertanyaan itu pada masing-masing kertas ini ya, dilengkapi dengan nama kalian. Setelah itu, setelah selesai, siapa yang selesai silakan ke depan ditempel. Ya, jadi nanti ibu akan melihat bahwa oh, ini hasil kerja anak-anak 7A mengenai pemahaman mereka mengenai motivasi belajar dan tujuan harapan mereka di masa depan.
Sudah semua? Sudah ada yang belum? Sudah ya, sudah semua ya. Nah, oke, nah anak-anak sudah mengerjakan LKPD, lembaga kerja peserta didik, yang dimana kalian sudah tempel di sini mengenai pemahaman kalian mengenai motivasi belajar dan harapan-harapan kalian ya. Nah, baik, tadi kita sudah membahas materi, sudah melihat video langsung mengenai contoh motivasi, pentingnya motivasi, dan dampak negatif dari bermain game online. Setelah itu anak-anak sudah mengisi LKPD dan sudah menempel di sini apa tujuan dan harapan kalian. Nah, untuk selanjutnya mari kita masuk ke kegiatan terakhir yaitu menyimpulkan. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini mengenai motivasi belajar? Wah, tuh bingung tuh dia kalau anak-anaknya begini nih ya. Rajin semua. Oke, Manda silakan. Perkenalkan, nama saya Karyana Katarina Dulce. Saya akan menyimpulkan tentang bimbingan klasikal mengenai motivasi belajar. Sebagai pelajar, tentu kita harus memiliki motivasi belajar dalam diri kita sendiri. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar dapat dari guru maupun siswa itu sendiri. Pentingnya motivasi belajar untuk meningkatkan bakat dan minat siswa dalam mengembangkan dirinya sendiri. Cukup sekian dari saya. Oke, tepuk tangan untuk Amanda. Nah, baik, pertemuan kita hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya nanti di jadwal pelajaran BK kita akan bahas mengenai materi selanjutnya. Ya, nah sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, karena tadi kita mulai dengan doa dan hari sekarang kita akan akhiri dengan doa untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kegiatan kita pada hari ini sudah dilancarkan. Ya, baik, Ibu akan pimpin doanya. Mari anak-anak kita berdoa bersama sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mengucapkan salam penutup, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak kelas 7A karena sudah semangat dan sangat disiplin dalam mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Dan mudah-mudahan